Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan hari ini berbahagia sekali kita semua ditemani oleh Romo Agustinus Anton OFM. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Anton dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, sebelumnya kita menyapa salam damai kepada Romo Anton yang sudah berada di studio pada hari ini. Salam damai Romo Anton. Salam damai Bu Marita, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Iya, bagaimana kabar Romo? Luar biasa. Luar biasa. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Anton. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, mari kita awali permenungan dan perbincangan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, dengan mengutus sabda kebenaran dan roh pengudus di dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar, kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, antifon pembuka untuk hari ini adalah terpujilah Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 34 ayat 4b sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 9. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa 2 buah loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia Allah di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu, kepadamulah pujian selama abad. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya, kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Puji jiwaku nama Tuhan,
Jangan lupa pengasih Yahweh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 11 sampai 13. Saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakan dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah para pendengar terkasih, kita dengarkan bacaan Injil menurut Yohanes bab 3 yang akan dibacakan oleh Romo Anton. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Anton untuk kita semua. Romo Anton, dari bacaan-bacaan atau firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Ya, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, hari ini kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Memang hari raya ini tidak merayakan suatu peristiwa khusus dalam gereja atau dalam sejarah gereja, tetapi perayaan ini, hari raya ini menjadi semacam rangkuman dari liturgi kita. Kenapa? Karena yang kita rayakan dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah inti iman kita. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan perayaan ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini dilaksanakan tepat 1 minggu setelah perayaan Pentakosta. Dan kiranya itu menjadi sebuah bagian dari perjalanan sejarah gereja dan yang ada dalam kitab suci, bagaimana kita pernah mendengar atau membaca dalam kitab suci para murid setelah menerima Roh Kudus, mereka diminta oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil sampai ke ujung dunia, kemana-mana, dan Yesus menyertai mereka sampai akhir zaman. Dan akhirnya hari ini, saudara-saudari, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana Musa yang bangun pagi-pagi naik ke atas gunung Sinai seperti diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu di tangannya. Situasi yang ada waktu itu adalah, mau dikatakan, bangsa Israel yang menerima janji keselamatan dari Tuhan, dari Allah, dari Yahweh, kemudian dituntun oleh Musa, utusan Tuhan, utusan Yahweh, utusan Allah, untuk membawa orang-orang Israel ke tanah terjanji. Tetapi ternyata dalam perjalanan mereka, bangsa Israel yang mendapatkan janji keselamatan itu,
tidak serta-merta selalu setia kepada Yahweh. Mereka malah membuat patung lembu emas dan memujanya. Dan kemudian Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel itu. Yang disampaikan oleh Musa pada bacaan yang pertama ini adalah memohon kepada Tuhan. Sekaligus pertama-tama mensyukuri bahwa Allah kita, Allah Bapa kita adalah Tuhan, adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itulah yang diimani, diyakini dan dipercayai oleh Musa untuk kemudian dia ungkapkan dalam doanya, dalam percakapannya dengan Tuhan. Dan setelah itu Musa mohon agar Allah mengampuni orang-orang Israel yang sudah tidak setia kepada Allah, dan kiranya kemudian menerimanya kembali sebagai miliknya, sebagai umatnya kembali, meskipun dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Di situ 2 hal yang kita bisa petik adalah bahwa kita mengimani Allah kita bukanlah Allah yang kejam. Allah kita adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Oleh karenanya, yang kedua adalah kita diajak untuk menanggapi Allah yang sedemikian itu dengan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk setia. Tetapi bahwa menyadari kita manusia mempunyai kelemahan dan kekurangan, tentu pada perjalanan hidup seringkali kita jatuh kepada dosa. Dosa yang disebut dosa adalah sesuatu yang sengaja kita lakukan, dan itu kita lakukan dengan kesadaran, dan itu disebut dosa. Dan meskipun kita mempunyai dosa, Allah kita adalah Allah yang sedemikian baiknya, sehingga kita diajak untuk kembali lagi kepadanya dan kemudian memulai sesuatu yang baik lagi. Sehingga sungguh kemudian bacaan pertama hari ini mengingatkan akan Allah yang baik, dan yang kedua mengingatkan kita untuk mari kita kembali lagi pada Tuhan. Jangan takut untuk bertobat, jangan takut untuk kembali kepada Tuhan, karena Allah kita bukan Allah penghukum, tetapi Allah yang mencintai kita. Itu 2 hal yang kita bisa petik dari bacaan yang pertama tadi. Ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa ya, Romo ya. Kalau di bacaan kedua, Romo? Bacaan kedua lebih jelas lagi ketika Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan kembali akan jati diri kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita bukan menjadi milik dunia, bukan menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi milik Tuhan, dan kita diajak untuk mensyukurinya. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kalau memang kita sebagai orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah diampuni, kita diajak untuk memberikan sebuah tanggapan yang positif. Dan itu kemudian dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dan kemudian dikatakan secara jelas, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Ini mau mengatakan tentang relasi sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Demikianlah adanya harusnya, orang yang saling mengasihi, orang yang hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam kebencian, dalam iri hati dan dosa. Sehingga selangkah lebih maju lagi, ketika yang bacaan pertama tadi kita diingatkan akan Allah yang baik, kemudian menyadari bahwa kita mempunyai dosa dan kesalahan, tetapi kita mempunyai iman akan Allah yang baik, kita diajak untuk kembali kepadanya, dan setelah itu hidup dalam damai sejahtera. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan yang kedua itu, bahwa ketika kita ada dalam damai sejahtera, dikatakan dalam bacaan kedua, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sehingga jelas bahwa kita dengan jatuh bangun kita diajak untuk mengusahakan damai sejahtera sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dan dalam setiap usaha kita untuk menciptakan kasih, menciptakan damai, Tuhan senantiasa beserta kita. Iya. Romo, apa konteksnya dengan manusia zaman sekarang, bacaan pertama dan bacaan kedua ini? Ya, baik, konteksnya mungkin bisa banyak ya, tapi salah satunya adalah akhir-akhir ini ketika kita melihat bahwa orang hanya ingin mencari orang-orang yang benar, lalu mengatakan yang tidak sama, yang salah, yang berdosa itu tidak perlu didatangi, tidak perlu dirangkul begitu. Sehingga orang-orang yang sudah memang mungkin kita tahu tanpa kita beritahu bahwa kamu melakukan dosa, dia sudah tahu bahwa dirinya berdosa. Tetapi yang perlu kita ingatkan adalah dalam konteks kita bersama dengan orang yang mungkin sudah mengakui dosanya, tetapi dia takut untuk mengakui dosanya di hadapan orang-orang dan takut untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin juga salah satu alasannya adalah karena situasi yang tidak nyaman untuk kembali kepada Tuhan. Karena orang-orang yang tidak takut, karena orang mungkin sudah memandangnya dengan tatapan yang lain, dengan sikap yang lain, sehingga kita diajak untuk menyadari pertama-tama kita semua adalah orang yang berdosa, orang-orang yang sudah diampuni, dan kita tidak ada dari kita yang bersih sama sekali dari dosa. Sehingga kita diajak untuk menerima siapapun yang datang kepada kita dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kemudian kiranya damai sejahtera itu akan bisa dirasakan dengan lebih nyata. Secara nyata misalnya dalam keluarga, namanya hidup bersama, tentu ada pengalaman mungkin secara tidak sengaja atau sengaja saling menyakiti hati satu dengan yang lain. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ketika orang sudah disakiti atau orang menyakiti, kemudian orang tidak mau membuka diri untuk memberi maaf dan minta maaf. Sehingga damai sejahtera itu menjadi sulit untuk diwujud nyatakan dalam hidup kita. Kita diajak untuk Allah kita pun adalah Allah yang Maha Pemaaf, Pemurah. Kita pun diajak untuk dengan rendah hati memohon maaf atas kesalahan, dan kita juga memohon untuk diberikan hati yang besar menerima kesalahan dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita akhirnya mampu sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, Allah yang seperti apa Allah yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Bukan Allah yang pembenci, pendendam, penghukum, seperti itu. Tapi Allah yang panjang sabar, Allah yang penyayang, pengasih, dan melimpah kasih setia ya, Romo ya. Kemudian bagaimana caranya agar manusia yang berdosa itu mau kembali kepada kita, Romo? Ya, tentunya banyak hal ya. Kita pada dasarnya kita semua orang yang berdosa. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman diterima kembali. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana, dengan sapaan, dengan mungkin yang sudah lama tidak mengontak lewat WA kah, atau lewat SMS, atau mungkin bisa menelpon, membuat relasi yang sempat terputus untuk diusahakan disambung kembali. Sehingga atau memulai dengan percakapan yang biasa kalau misalnya dalam keluarga. Adanya kerendahan hati untuk menyapa, membuat orang yang disapa kemudian mungkin akan entah tanpa memandang siapa yang salah, siapa yang benar, tapi keberanian salah satu untuk menyapa itu menjadi sebuah pintu untuk sesuatu yang luar biasa itu. Sehingga setiap kita kiranya diajak untuk memiliki kerendahan hati dan hati yang besar
untuk memulai sesuatu yang sederhana tetapi dengan cinta yang besar, seperti Bunda Teresa pernah mengatakan. Sehingga entah mungkin sapaan yang sederhana, selamat pagi, atau sudah makan atau belum, atau bagaimana kerjaan hari ini, bagaimana sekolahnya hari ini dengan anak-anak. Tetapi kita menyampaikannya dengan cinta, dengan perhatian, dengan tulus, kiranya itu akan membuat orang lain juga terbuka hatinya, tergugah hatinya. Iya. Sehingga sesuatu yang kaku, yang beku akhirnya menjadi cair. Mungkin itu salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam keluarga atau di tempat kerja. Dan itu menjadi ungkapan bahwa kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak lagi dikungkung oleh dosa, yaitu iri, dengki, benci, dan segala macam hal yang merusak relasi. Seperti itu. Terima kasih Romo. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Anton di bagian pertama ini sambil kita menyimak sebuah lagu. Sabdamu Tuhan
jadi milikku. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Minggu 11 Juni 2017, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersama kita masih hadir yaitu Romo Agustinus Anton OFM. Dan saya Benedict Marita masih akan menemani Anda sekalian sampai di penghujung acara nanti. Saya sampaikan kepada Anda, bagi yang ingin bertanya atau mengajukan usul ataupun saran, Anda dapat kirim sebuah pesan singkat ke nomor handphone 0822 1036 1555, 0822 1036 1555. Atau jika Anda ingin sharing iman, Anda dapat kirim ke alamat email kami yaitu orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah, kita bersama Romo Anton di bagian kedua ini. Romo Anton, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa Hidup TV? Baik, Bu Marita, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Dalam bagian kedua ini tentu kita akan sedikit melihat bacaan Injil yang kita sudah dengarkan dan baca tadi. Kita hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ya. Dalam bacaan pertama, kita dalam perayaan ini diajak untuk mengingat Allah yang Maha Kasih, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan kemudian dalam bacaan kedua, kita diajak untuk menanggapi Allah yang sedemikian. Bagaimana dengan hidup dalam damai, hidup dalam kasih dengan setiap orang. Dalam Injil hari ini, ketika kita diajak untuk merayakan, merenungkan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita dihadapkan pada bacaan tentang Yesus yang bersabda, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, seringkali orang bertanya tentang bagaimana memahami Tritunggal itu. Tritunggal tentunya kita mengimani sebagai satu Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi lebih persis kita diajak untuk bukan pada kata itu, tetapi kita diajak untuk apa yang mau direnungkan dari Hari Raya ini, yaitu kita mau merenungkan misteri Allah yang menyelamatkan, dan itu ada dalam Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kita diajak untuk melihat dalam bacaan Injil hari ini Allah yang mengasihi itu buktinya apa? Allah yang tidak hanya mengutus utusannya, tetapi juga mengutus putranya sendiri. Dan apa tujuannya? Janji Allah kepada bangsa Israel adalah janji keselamatan. Dan janji keselamatan itu diterima, ditolak, diterima, ditolak oleh bangsa Israel. Dan kemudian Allah akhirnya memutuskan, sejak awal sudah memutuskan akan mengutus putranya. Dan kemudian menjadi nyata, Yesus yang adalah putranya sendiri itu hadir ke dunia untuk menyelamatkan. Tandanya, sejak awalnya, sejak kehadirannya, apa yang dilakukan Yesus adalah bukan mendatangi orang-orang benar, bukan merangkul orang-orang benar terlebih dahulu, tetapi mencari dan menyelamatkan yang hilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang sakit, orang-orang yang mati. Dan itu menandakan bahwa kehadiran Tuhan dalam diri Yesus itu adalah benar-benar untuk menyelamatkan. Bukan hanya dalam janji, tetapi dalam tindakan-tindakan Yesus kita melihat keselamatan Allah yang nyata itu. Keselamatan yang kita bisa lihat,
keselamatan yang bisa kita alami, keselamatan yang bisa kita rasakan. Sehingga sungguh kemudian ketika kita mengimani karya Tritunggal Maha Kudus, kiranya kita diajak untuk menyadari bahwa sebenarnya setiap hari kita pun mengalami pengalaman-pengalaman trinitaris itu. Pengalaman trinitaris itu minimal kita bisa lihat, kita bisa merasakan, melihat, mengimani Allah yang Maha Pencipta itu ketika dalam keseharian kita melihat kehidupan-kehidupan baru, anak-anak yang dilahirkan, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Dari situ kita bisa sampai kepada Allah yang pencipta itu. Dan kemudian kita bisa merasakan kehadiran Allah Putra ketika kita melihat dalam hidup banyak sekali pengalaman-pengalaman orang-orang yang tersembuhkan lukanya, orang-orang yang dipulihkan dari luka-lukanya, dari sakit penyakitnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari situ pengalaman kesembuhan, pengalaman pertobatan, pengalaman rekonsiliasi itu membuat kita sampai kepada Allah Putra yang kita lihat dalam diri Yesus ketika Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang sedemikian, yang sakit, yang berdosa, yang mati. Dan kita mengalami Allah Roh Kudus yang berkarya setiap kali memperbarui, meneguhkan, mempersatukan. Kita boleh percaya bahwa roh persatuan, roh kekuatan, roh yang menghidupkan itu adalah karya Roh Kudus. Kita bisa lihat pengalaman-pengalaman yang lalu ketika banyak orang dari saudara-saudari kita dan mungkin juga kita terlibat di situ, ketika orang datang untuk menyerukan tentang kebenaran, ketika banyak orang menginginkan persatuan, orang-orang menginginkan kerukunan, itu bukan pertama-tama karena sentimen tertentu, tapi kita boleh percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk menyuarakan itu, untuk melakukan itu. Roh persatuan, roh kerukunan, roh yang mau menyatukan setiap orang menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani Allah, mengimani Allah yang sama, Allah yang Maha Pencipta itu. Sehingga sungguh bacaan Injil mengingatkan kita bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus mempunyai tujuan, mempunyai janjinya pada pemenuhannya adalah ketika setiap kita hadir dengan rahmat-rahmat yang kita miliki dalam kita merenungkan Allah Pencipta, Allah yang mempersatukan, Allah yang menyembuhkan dan kemudian membawa perdamaian itu. Sehingga kita diajak sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, sebagai orang-orang yang datang bawa keselamatan, bukan bawa perpecahan. Saya kira secara sederhananya seperti itu. Ya, lalu bagaimana kita sebagai manusia biasa ya, orang Katolik yang biasa ini memahami Tritunggal Maha Kudus, Ya, pertama-tama yang kita perlu sadari adalah seperti Yesus katakan dalam Injil tadi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Sehingga yang pertama-tama adalah percaya. Percaya seperti saya katakan adalah percayakan apa? Percayakan Allah yang tadi dalam bacaan pertama tadi kita dengar, Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan kasih besar kasih setianya. Ketika orang beriman mempunyai iman yang demikian, kita kemudian bersyukur bahwa Allah yang demikian kemudian kita bisa lihat dalam diri Yesus. Dan Yesus ketika wafat dan naik ke surga tidak meninggalkan kita, tapi Yesus bersama Bapanya mengaruniakan kepada kita Roh Kudus, Roh yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, sehingga sungguh kita
semua dalam perjuangan hidup kita tidak sendiri. Sehingga sebagai kita orang-orang yang beriman ini diajak untuk mengusahakan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena Yesus sebelum wafatnya juga meninggalkan itu untuk kita. Ketika kalau kita merayakan Ekaristi, sebelum menerima hosti itu dikatakan, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Kiranya itu menjadi tinggalan yang baik bagi orang-orang yang beriman akan Tritunggal Maha Kudus itu ketika kita hadir tidak hanya dalam janji-janji, tapi juga kita hadir dalam sebuah tindakan nyata, dan kita juga terus-menerus menyerukan kebaikan-kebaikan, tidak hanya dalam kata tapi juga dalam tindakan. Sehingga di zaman sekarang ketika banyak media sosial, banyak sarana-sarana komunikasi, itu menjadi sarana bagi kita untuk mewartakan kebaikan itu untuk setiap orang yang kita mungkin ada dalam ikatan pertemanan dengan kita, yang mungkin pernah kita jumpai atau tidak kita jumpai. Ketika kita mewartakan dalam media sosial itu hal-hal yang baik, kiranya itu menjadi salah satu bagian bahwa kita adalah orang-orang yang percaya akan Tritunggal yang Maha Kudus, yang senantiasa menyertai setiap orang beriman dengan roh kebaikan, roh kebijaksanaan, roh pemersatu. Mungkin seperti itu. Ya, jika mereka ragu-ragu atau bimbang gitu, jadi kan menjadi lebih percaya Ya, Mama, ya. sehingga kita masing-masing saling meneguhkan. Mungkin itu menjadi salah satu jawaban bagi orang-orang yang sedang membutuhkan peneguhan begitu secara tidak langsung. Misalnya ada orang yang sedang mengalami masalah pelik begitu, orang pikirannya kacau, dan kemudian mungkin dia ketika membuka media sosial, melihat dalam wall kita misalnya, dalam apa yang kita tuliskan di situ, dia mendapatkan pencerahan dari pengalamannya. Mungkin itu menjadi salah satu cara bagi Tuhan untuk menjawab doanya. Sehingga kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam pewartaan hal-hal yang baik, dan mungkin dari situ Tuhan ikut berkarya untuk menyelamatkan banyak orang. Seperti itu. Iya. Mo, bagaimana apa hubungannya Allah Tritunggal Maha Kudus ini dengan semakin adil, semakin beradab, Mo? Dalam Gereja Katolik kan tahun ini kita semakin adil, semakin beradab. Bagaimana sikap kita menyikapi hal itu? Ya, semakin adil dan semakin beradab. Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kita akan Bapa yang justru sebenarnya malah melampaui keadilan itu sendiri. Kalau dari sisi keadilan atau hukum positif, kan yang salah dihukum, yang benar diapresiasi begitu ya. Tetapi dalam iman kita diajak untuk mengampuni yang bersalah, mengampuni yang berdosa. Sehingga itu sebenarnya adil itu menjadi hal yang minimal bagi kita, orang-orang yang percaya akan Kristus. Seperti banyak orang yang mengimani Tritunggal ini malah kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya, kita rugi gak apa-apa, tapi jangan sampai orang lain yang rugi, misalnya seperti itu. Itu mungkin salah satu bentuk imannya orang akan Tritunggal itu, mau melampaui keadilan, mau tidak hanya adil tapi berkorban seperti itu. Sehingga menjadi semakin adil, kiranya mengajak kita untuk, ya itu patokan minimal kita sebagai orang yang beriman, bukan hanya mencari keadilan tetapi mau juga berkorban seperti itu. Sehingga sungguh dari hal-hal yang seperti itu, keadilan menjadi bagian dari hal yang tidak perlu dicari, tapi sudah bisa orang lihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Lalu berkaitan dengan yang beradab berarti semakin bermoral, semakin menjadi manusia seperti itu ya. Kemanusiaan kita semakin kelihatan kalau kita bermoral, kita beradab begitu, mempunyai peradaban, ada sisi kemajuan dalam sisi manusiawi itu semakin dimanusiakan, manusia yang seharusnya tentunya.
Dan itu kita lihat manusia yang sesungguhnya adalah ada dalam Yesus Kristus. Manusia yang sesungguhnya yang seharusnya adalah manusia yang seperti Yesus itu. Manusia yang taat kepada Bapaknya sampai mati dan hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga sungguh kemudian menjadi cocok bagi kita untuk kita renungkan Allah Tritunggal Maha Kudus itu dengan semakin adil dan beradab ketika kita mengusahakan keadilan mulai dari keluarga, bukan hanya adil tetapi juga rela berkorban. Dan kemudian juga kita diajak untuk semakin beradab ketika kita dalam hidup semakin memanusiakan yang lain. Memanusiakan seperti apa? Seperti tadi katakan, Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa, mengampuninya, lalu kemudian merangkulnya kembali dan bertobat. Kiranya dalam keluarga juga semakin beradab adalah ketika setiap anggota keluarga mengusahakan pengampunan, mengusahakan kasih, mengusahakan damai. Karena memang yang seharusnya yang demikian manusia yang beradab itu. Ya. Romo, bisakah Romo memberikan sedikit pesan-pesan kepada para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line berhubungan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini? Ya, pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, tentu pertanyaan tentang Tritunggal Maha Kudus selalu muncul dalam pengalaman hidup kita dalam perjumpaan dengan saudara-saudari yang berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi mungkin kita bisa mengingat sebuah kisah atau legenda dari Santo Agustinus ketika dia sedang memikirkan bagaimana mau menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Dikisahkan bahwa dia berjalan di tepi pantai dan kemudian ketika dia sedang bermenung lalu mencari jawaban untuk itu, dia melihat ada satu anak kecil yang membuat gundukan tanah pasir dan kemudian memasukkan air ke dalam sebuah seperti gundukan dan dibuat lubang di tengahnya, dimasukkan situ dan kemudian Santo Agustinus bertanya kepada anak kecil, apa yang kamu buat? Anak itu mengatakan, saya mau memenuhi lubang pasir ini dengan air. Kemudian Santo Agustinus mengatakan, tidak mungkin kamu memenuhi tempat itu dengan air, karena itu akan meresap terus. Kemudian anak itu mengatakan, sama, akan sulit, tidak mungkin akal budi, otak manusia mampu menyelami misteri besar Tritunggal Maha Kudus itu. Dan kemudian dikatakan anak itu terus kemudian hilang. Memang untuk memahami, menyelami Tritunggal Maha Kudus secara logika kita akan tidak akan ketemu. Tetapi sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah kita diajak untuk menghayatinya, mengimaninya, mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang menjanjikan keselamatan, Allah yang datang membawa keselamatan, dan Allah yang menyertai kita untuk senantiasa menghidupi keselamatan itu dalam setiap kata dan perbuatan kita. Sehingga bagi kita, tindakan kita menjadi pewartaan, menjadi penjelasan yang lebih tepat untuk misteri Tritunggal itu. Ya, terima kasih Romo Anton. Ya. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line, kiranya cukup sekian acara kita hari ini. Jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik. Maka Romo Agustinus, Anton SOFM, dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dari Romo Anton dan berkat Tuhan dari Romo Anton. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan kurban putramu. Semoga berkat sabdamu dan berkat kekuatan rohmu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat, dan Engkau bimbing mencapai keselamatan abadi sebagai tanda dan kehadiran di tengah masyarakat.
dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang senantiasa kita doakan dan memohon doa kita untuk hidup mereka, bumi dan segala isinya, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah pemirsa Hidup TV, sampai jumpa lagi di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, tetap semangat, amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.